Oke, jadi gimana ceritanya kita bisa sampai sini? Mari kita balik ke 4 jam lalu pas gue mulai recording ini. Jadi ini video adalah lanjutan dari Block Tales Part 3 kemarin. Dan karena recordingnya itu sampai 3 jam lebih, gue nggak mau buang-buang waktu buat ngedit sama ya itu nggak terlalu bagus buat view retention. Jadi gue ceritanya kayak gini ya. Oke, jadi kemarin kita udah ngalahin tanaman bubonic raksasa dan kita disuruh balik ke Roblox Headquarter buat ketemu lagi sama Shetleski. Tapi sebelum itu, gue pergi buat jalan-jalan di sekitar Beachfield, turun ke lubang yang waktu di part 1 kemarin gue penasaran itu apaan. Gue masuk ke lubangnya, gue nemu sarang koruptor. Wait, what? Oh my god, koruptor guys. Dan di situ rupanya ada dungeon yang kalau makin lama kita turun itu bakal makin susah musuhnya dan ada rewardnya untuk setiap 10 lantai. Gue ngelakuin cuma sampai floor ke 10, habis itu udah gue langsung pergi ke guru. Apain gue ke guru? Jadi gue ngiranya itu kita kalau misalnya ngelawan bubonic plant lagi, kayak beberapa kali kemarin pas lawan Evil King itu kita bakal dapet summonnya bubonic plant, kan lumayan tuh ya nambah summon. Tapi rupanya pas gue udah 30 menit nih ngelawan dia berkali-kali nggak ngedrop, gue cek wiki. Rupanya dia nggak ngedrop apa-apa guys. Oke, lain kali kalau main game dibaca dulu wikinya. Oke? Jadi setelah 30 menit yang buang-buang waktu itu, gue mutusin untuk pergi ke Shetleski dan minta objektif baru sama dia. Kali ini objektif kita adalah pedang bernama Ghostwalker yang ada di Telamons Manor. Gue dikasih tiket kereta sama Shetleski buat pergi ke tempatnya namanya Spooksville. Karena perjalanan keretanya itu lama ya, kayak seharian gitu, gue dikasih ruangan buat tidur. Nah, gue akhirnya tidur kan di situ setelah keliling-keliling sebentar nyari barang, beli item segala macem ya. Oh my, Ya biasa lah. Habis itu gue mutusin buat tidur. Pas gue bangun, gue dibilangin sama mas-mas masinisnya kalau misalnya kereta kita lagi dirampok sama bandit. Kata gue mah, gini amat jadi main karakter ya. Pergi aja nggak tenang loh ada ginian. Kemudian mas-mas masinisnya minta tolong sama gue untuk selamatin insinyurnya yang ada di kereta paling depan, di lokomotifnya. Dan sebagai main karakter yang baik ya, gue selamatin aja guys. Rupanya insinyur kereta itu Nubadur sama Red and Blue ya. Di situ gue ketemu mereka berdua dan kita bertarung bareng ngelawan para banditnya. Oh my god, berdua cuy. Gue kira udah sampai situ doang pertarungannya. Rupanya masih ada lagi cuy, 2 orang warna hijau sama ungu nyerang Nubadur sampai pingsan. Kayaknya mereka ada masalah sama Red and Blue ya. Kayak Red and Blue kabur gitu dari keluarga mereka, tapi itu bukan urusan kita, I'm sorry. Dan singkat cerita ini 3 lawan 1 guys. Jadi ya ketahuan lah siapa yang menang. Habis itu Nubadur yang pingsan langsung sadar dan dia bilang makasih sama gua. Dia juga cerita ke gua kalau misalnya Red and Blue itu anak-anak baik. Gue nggak yakin sih ya, mereka nggak ngebukin Shetleski sampai diperban semua satu badan. Anak baik dari mana? Lalu sampailah gue di Spooksville, daerah dekat dengan Telamons Manor. Tapi sebelum gue bisa masuk lebih dalam, gue dihampirin sama Red and Blue. Mereka bilang makasih ke gue sama ngasih gue kartu summon mereka. Sumpah ini kartu enak banget cuy. Itu udah lebih irit penyimpanan, irit SP, dapat 2 lagi. Gimana gak enak coba? Singkat cerita, gue nyampe di Telamons Manor dan gue disambut sama kepala pelayan di situ. Petra, welcome to Master Telamons Manor. Dia ngasih gue tour di sekeliling tempat itu dan dia minta untuk jangan ngikutin dia lagi habis turnya selesai. Tapi tentu saja karena kita ini pala batu ya kita ikuti dia. Rupanya dia nuntun kita ke sebuah pintu besar warna hijau yang kalau kita masukin, ya selamat kita ada di dunia lain. Yeay. Tempatnya sih sama ya di Telamons Manor, tapi ini di dunia lain jadi layoutnya ya agak berubah dikit. Kita mesti agak parkour, pakai sepatu roket dan sebagainya. Tapi nggak penting. Singkat cerita, gua jalan-jalan ketemu sama kalkun hidup. Wait, apaan? Cok, kita ngapain ngejar ayam anjir? The hell? Yuk, dapat ayam. Ya. Bro, kita nge-beef sama kalkun random. What? Bro,
Kenapa bisa ada kalkun di sini? Jangan tanya gua, tanya developernya. Raw Turkey, what a pain. Lalu gue sampai di dapur. Di dapur ini rupanya chefnya adalah Kitchen Wizard. Kalau kalian nggak tahu siapa itu Kitchen Wizard, ya nonton part 1 ya. Dia itu adalah koki di BlackRock yang kita ledakin One dapurnya. bottle of rose color liquid. Ini Jo, misterius botol. Oke, misterius bottle. He export Ini it. Bang. Kita lempar nih. Here we go. Lah, meledak. That's odd. Wait a minute. Sorry no sorry. Dia ngenal muka gua dan pas gua bilang kita mau ngambil Ghostwalker, dia bersedia ngebantu kita. Karena katanya kalau misalnya Ghostwalker itu dipegang oleh makhluk hidup yang masih memiliki kegelapan di hatinya, itu langsung meninggal coy. Gak boleh pegang makhluk hidup intinya. Tapi sebelum itu, kita harus ngebantu si Kitchen Wizard buat ngumpulin bahan buat masak-masaknya dia. Kayak laba-laba, Spider. debu, sama daging kalkun. Nah, di situ rupanya daging kalkunnya kepake. Setelah itu gue dikasih item baru, namanya Ghost Potion. Dia bisa dipakai buat nembusin musuh dan ngeskip fight. Ini enak banget itemnya. Aku cinta itemnya. Nah, habis itu gue pakai Ghost Potionnya untuk lewatin puzzle yang ada di bawah. BTW di bawah gue ketemu sama Terry. Terry katanya sih buat liburan sama adeknya Jerry. Nggak tahu ngapain liburan ke rumah hantu, ya suka-suka mereka. Habis itu gue selesaiin puzzle bareng Jerry, dan setelah ke ruang selanjutnya, Is that fucking Jason? gue diserang sama Jason dari Friday the 13th atau Forsaken mungkin, nggak tahu juga. Ini orang datang dari mana nggak tahu, tiba-tiba nyerang gua. Serangannya sakit banget. Kalau gue nggak punya Ghost Potion, itu gue udah pasti buang item di situ. Singkat cerita dia kalah, tentu saja karena gue main karakternya. Gue ketemu sama Terry yang udah nungguin di bawah dan dia minta gue untuk ngebukain lubangnya. Habis itu kita berdua turun ke bawah dan disitulah Ghostwalkernya. Terry pergi bentar sama Jerry buat manggil si Kitchen Wizard biar kita bisa ngambil Ghostwalkernya. Tapi nggak tahu kenapa ya, karakter gue kayaknya punya intrusive thought gitu. Dan kalah sama intrusive thoughtnya. Jadi No, Kinanjo, no, Ojo. Aduh, kok kita meninggal. Oke guys, sekian, terima kasih. Gue kebangun nih kasur rumah gue dan ketemu sama Builderman. Dia bilang dia bisa ngebantu kita buat keluar dari sini karena dia udah bikin pengaman buat pedangnya. Kemudian kita mulai ngejelajahin pikiran kita sendiri dan kita sampailah di ruangan penuh dengan tangan putih dan bola kuning di jari tunjuknya. Gue sentuh bolanya dan kita teleport ke dunia kuning yang wacky and weird ya. Lalu gue jatuhin diri ke lubang. Di dasar lubang itu gelap banget, gak ada penerangan sama sekali. Di situ gue ketemu sama tangan yang bisa ngomong. Dia nyuruh kita untuk ikutin petunjuk tangan yang nunjuk-nunjuk ya. Dan hati-hati sama tangan yang coba narik kita. Katanya itu tangan tinggal dipukul aja pakai pedang, nanti juga hilang. Kalau gue boleh jujur guys, ini di pas waktu rekam ini gue udah jam 2 pagi ya. Kaki gue dingin, kamar gue gelap, terus main ginian gitu, gak ada back soundnya guys. Jadi gue berusaha keras gitu, berusaha buat nyelesain gamenya. Habis gagal beberapa kali dan muter-muter selama 10 menit, akhirnya gue berhasil nemu jalan keluar dan nemuin tumpukan tiks yang berserakan. Builderman suruh kita buat ngambil tiksnya dan kita diserang sama stickman warna kuning dengan tangan panjang. Iya, itu kayak deskripsi yang akurat. Stickman ini namanya Grit atau keserakahan. Dia mencoba ngejebak gue pakai tiks ya, dan itu work. Tapi habis itu gue ngelawan dia dan rupanya dia be aja, gampang ngelawan dia sebenarnya. Habis itu gue sama Builderman keluar dari situ. Selanjutnya di ruangan yang tangan putih tadi ada bola baru yang berwarna biru. Itu kita disuruh ngelawan isolation atau terisolasi ya, kesendirian. Itu dia. Lawan dia sih gampang ya dan nggak terlalu berkesan buat gue, tapi it's okay. Habis itu gue sama Builderman balik lagi ke tempat yang tadi. Habis itu muncul orb baru warnanya ungu. Judulnya adalah Fear atau ketakutan. Ya itu bener-bener cocok sih. Gua jalan-jalan di tempatnya dia,
Awalnya sih biasa aja ya, tapi makin lama makin creepy guys. Kalian bayangin ya, kalian dengerin suara ini. Jam 2 pagi sendirian lagi recording, terus tempatnya gelap. Gua lepas headset baru gue bisa jalan lagi guys. Ini musiknya nge-feel banget sumpah kalau udah jam 2 pagi tuh. Gue juga nggak mau teriak-teriak jam 2 pagi. Jadi ya singkat cerita kita ketemu sama Firnya. Hello there. Nice to meet you. Dan lawan dia gampang banget ya, lebih gampang dari yang tadi malah. Habis Fir kalah, gue percaya diri banget. Wah ini sebenarnya lawan apa nih? Kemungkinan gampang sih ya. Tiba-tiba Builderman ngomong sesuatu yang aneh coy. Rupanya Builderman sama kita itu palsu guys. Gua nggak bercanda, gua nggak expect sih itu. Terus dia berubah jadi makhluk merah yang bernama hatred atau kebencian. Kemudian kita kebangun lagi di kasur kita yang tadi pas ketemu Builderman di awal. Kali ini bedanya pikiran kita udah dikorup sama dia dan semua visualnya jadi mirip kayak game horror. Ya pasti lebih serem Fear yang tadi sih. Jadi singkat cerita, gua langsung ke tengah mapnya buat ketemu dia. Setelah ngatur item di spawn point, gua dapet saran dari makhluk kecil di deket situ. Kalau misalnya gua bakal pakai Ghost Potion buat ngehindarin serangan ultimate-nya dia. Hello there. Sini lo. You're back. On your soul, thermal in every soul. It's delightful. Okay. I'm just gonna fight you. Dan dimulai neraka gua. Kalian mau tahu gak? Ini boss fight makan berapa lama? 30 menit? Sejam? 1,5 jam guys. Gua ngelawan dia 1,5 jam. Gua bolak-balik toilet 2 kali guys. Pada akhirnya gua matiin OBS dan gua lawan dia dengan secara fokus dan lock-in banget. Gua nggak bercanda, itu gua kayak lagi pakai flow cuy. Itu setiap serangan dia harus gua hindarin. Yang bikin susah tuh bukan serangan dia yang sakit banget atau gimana, enggak sih. Tapi ada efeknya, efek confuse. Itu bikin gua nggak bisa ngapa-ngapain guys. Gua mau nyerang salah, mau nge-heal gak bisa. Karena kalau confuse ini lagi kena ya, itu gua ada kesempatan buat nyerang diri gua sendiri. Terus ditambah serangannya brutal-brutal semua. Gue mesti ngapain developer? Ya pada akhirnya gue menang dan gue langsung bilang sama teman-teman gue jam 3 pagi tuh ya. Gue menang solo lawan hatred. Bangganya itu. Pada akhirnya dia kalah juga ya, seperti yang gue bilang tadi. Dan kita dibalikin ke dunia nyata. Di dunia nyata kita udah ditungguin sama Terry, Jerry, dan Cooking Wizard. Sebelum Cooking Wizard bisa ngambil pedangnya, kita ambil duluan dan rupanya kita udah bisa ya cuy megang Ghostwalker. Dan cerita Block Tales chapter 3 berakhir. Oke guys, ini mungkin merupakan chapter paling lama yang gue bikin. Ini recording yang lama banget. Sama ini masih ngetesin mic. Jadi kalau misalnya kalian udah sampai sini, boleh kali ya minta subscribe ya. Soalnya gue kalau udah dapet 100 subscriber gitu, gue pengen live stream buat event The Hedge nanti tanggal 2 Juli. Ditunggu ya guys. Oke, see you guys next time and bye bye.